杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ketika sekte yang kuno dihancurkan, banyak sekali murid yang tewas dan terluka. Namun entah mengapa para murid ini terlahir kembali dengan wujud yang benar-benar baru. Mayat yang mampu berkultivasi, bergerak dan bertempur. Di bintang gelap, beberapa anggota yang lebih muda mungkin tidak familiar dengan kondisi di lembah pahlawan pemakaman, tetapi Qiantong familiar. Dan Yang Ke sangat paham. Ia telah menjelajahi lembah itu bersama Yang Yan. Dan teknik kultivasi pedang 5 elemen abadi, esensi matahari sejati, dan platform Gyo es 10.000 tahun semuanya dibawa kembali dari sana. Saat itu mereka dikepung oleh beberapa jenderal mayat yang kuat. Jika bukan karena kekuatan ruang, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan Yang Ke telah mencurigai sesuatu selama pertempurannya dengan Fang Fengqi, dan pertanyaan Qiantong membenarkan kecurigaannya. Pak Tua, Anda punya penilaian yang bagus. Saya memang dari lembah pahlawan pemakaman. Saya anggota klan roh mayat yang mulia, yang tertinggi di atas semua makhluk. Teriak Fang Fengqi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Klan roh mayat? Beginilah cara makhluk-makhluk istimewa dari klan roh mayat menyebut diri mereka. Sebuah fakta yang telah didengar Qiantong dari Vegito. Anda pikir Anda di atas segalanya? Tanya Qiantong acuh tak acuh. Kalian hanyalah orang-orang yang seharusnya mati, jadi kalian tidak pantas mendapatkannya. Fang Fengqi terkekeh. Kami memenuhi syarat atau tidak, itu bukan urusan Anda, dan Anda akan tahu nanti. Jadi jangan buang waktu Anda orang tua, saya tidak akan memberitahu Anda apapun. Benarkah? Qiantong mencibir. Bahkan jika saya menghancurkan mutiara mayat Anda tidak akan bekerja sama. Jelas, mutiara mayat mengacu pada mutiara yang dipenuhi energi mayat yang tersimpan di perut roh mayat seperti Fang Fengqi. Mutiara ini bagi roh mayat bagaikan ramuan batin bagi binatang iblis. Semua kemampuan roh mayat berasal dari mutiara mayat mereka sendiri. Vegito yang pernah bertarung dengan roh mayat sebelumnya tentu saja mengetahui informasi ini. Jadi wajah Fang Fengqi sedikit berubah dan dia berteriak. Beraninya Anda mengancam saya orang tua. Apakah itu ancaman atau bukan? Anda akan tahu setelah mencobanya. Nada bicara Qiantong terdengar agresif. Fang Fengqi seolah menyadari ketegasan Qiantong. Wajahnya berubah dingin, lalu tiba-tiba berubah dan ia berteriak. Anda ingin mendapatkan informasi dari saya, orang tua. Anda hanya angan-angan. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Setelah ia selesai berbicara, gelombang energi mengerikan tiba-tiba melonjak dari perutnya dan terdengar suara retakan kecil, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Tidak bagus. Wajah Vegito berubah drastis. Yang Ke juga segera menyadari apa yang terjadi, jadi dia buru-buru mengedarkan Yuan Suci untuk melindungi Suyan dan Xianing Sang. Qiantong melambaikan tangannya. Yuan Suci yang lembut menyelimuti Wei Kuncang dan Rong Xuan Er. Suatu hari nanti, klan roh mayat saya akan menyatukan bintang kegelapan dan kalian semua akan mati. Fang Fengqi tertawa terbahak-bahak. Dengan suara dentuman keras seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Kemudian aura mayat berwarna hijau zamrud yang pekat meletus darinya, memancar keluar dengan raungan. Kemanapun ia lewat, tanah terkikis, meja, kursi, dan bangku hancur menjadi debu. Seluruh mansion Tuan Kota bergetar, hampir runtuh. Jika bukan karena kultivasi alam raja kekosongan Qiantong yang melindunginya di saat genting itu, mansion Tuan Kota pasti sudah hancur. Bagaimanapun itu adalah ledakan diri seorang ahli alam kembali kekosongan, dan kekuatannya tak terduga. Dengan mengampuni Fang Fengqi, Qiantong berniat menyelidiki kekuatan sejati klan roh mayat. Tetapi alih-alih meraup keuntungan,
ia malah membuat dirinya dalam masalah. Jadi wajah Gyantong meringis. Jika setiap anggota klan Roh Mayat bertindak sembrono, itu akan merepotkan. Di luar aula utama, seorang prajurit alam kembali kekosongan tiba-tiba bergegas masuk. Kemudian dia melihat sekeliling. Raut wajahnya terkejut, tidak yakin apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Gyantong serius. Pria itu dengan cepat menangkupkan tinjunya dan menjawab. Tetua Agung, semua anggota klan Roh Mayat yang bersembunyi di kota Tianyun telah dibasmi. Bagus sekali. Apakah ada korban jiwa? Berkat bantuan para tetua sekte Lingso, hanya sekitar selusin yang tewas atau terluka. Beri mereka pemakaman yang layak. Ya. Di dalam istana bulan bayangan, meskipun banyak yang takut mati dan menyerah kepada sekte Roh Mayat, banyak juga yang tetap teguh. Semua ini tanpa terkecuali telah dipenjara dan diselamatkan 2 hari yang lalu. Sekarang mereka ditempatkan dengan sempurna untuk melayani Gyantong. Dan di dalam kota Tianjun, Fang Fengqi bukan satu-satunya anggota Roh Mayat. Sebelumnya, ketika Yang Ke, Wei Gunchan, dan yang lainnya menyerbu istana tuan kota, mereka telah bertemu beberapa Roh Mayat dan membunuh mereka semua. Dan banyak lagi yang bersembunyi tersebar di seluruh kota Tianjun. Sekarang mereka semua telah dibawa keluar. Jadi dapat dikatakan bahwa baru sekarang kota Tianjun telah sepenuhnya berubah. Dan masalah internalnya telah diberantas. Yang Xiuzhu dan yang lainnya turun tangan dari luar. Terima kasih atas kerja keras Anda. Gyantong segera berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Yang Xiuzhu melambaikan tangannya, ekspresinya sama sekali tidak santai. Ini hanya membunuh ikan kecil, tidak sulit. Tetapi kota Tianjin berada dalam situasi seperti ini. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa kota-kota lain di bintang gelap. Feizi itu menghela nafas. Dalam 2 tahun terakhir, klan Roh Mayat telah berkembang sangat pesat. Mereka tampaknya memiliki teknik rahasia yang dapat mengubah orang hidup menjadi Roh Mayat dan bekerja untuk mereka dengan lebih sepenuh hati. Ketika klan Roh Mayat pertama kali muncul 2 tahun lalu, jumlah mereka hanya 1.000. Tetapi sekarang jumlah lebih dari puluhan ribu. Di antara puluhan ribu anggota ini, banyak yang merupakan prajurit alam kembali kekosongan dari sekte dan keluarga besar. Dan mereka tidak boleh diremehkan. Jelas, sebelumnya Fang Fengqi juga telah berencana untuk mengubah Feizi itu menjadi Roh Mayat. Jadi dia tidak menghapus kultivasinya dan menghancurkan meridiannya. Selama meridiannya tidak hancur, bahkan jika ia dipenggal, Fang Fengqi punya cara untuk menjadikan Feizi itu anggota klan Roh Mayat. Sehingga ia dapat mengerahkan kekuatan tempurnya seumur hidup. Bencana bintang ke-8. Gyantong menghela napas berat. Setelah 7 atau 8 tahun pergi, tanah kelahirannya sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Jadi kegembiraan karena telah mencapai alam raja kekosongan langsung tergantikan oleh kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Semuanya, saya ingin kembali ke sekte Qiantian untuk melihat-lihat. Kata Mo Yu tiba-tiba. Ia telah membantu di kota Tianjin selama 2 hari terakhir dan baru saja menemukan waktu. Saudara Mo, Gyantong membuka mulutnya. Suasana hatinya cerah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan sekte Qiantian, tetapi sekarang setidaknya setengah dari pasukan di seluruh bintang kegelapan terperangkap dalam kekacauan. Sekte Qiantian adalah kekuatan utama di bintang kegelapan dan salah satu target utama klan Roh Mayat. Jadi situasinya kemungkinan besar tidak optimis. Jadi wajar jika Mo Yu ingin kembali ke sekte Qiantian. Bagaimanapun dia adalah tetua agung sekte tersebut. Namun membiarkannya pergi sendirian saat ini tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, Gyantong tentu saja akan menemaninya. Tetapi meskipun dia telah menaklukkan kota Tianjun, situasi di markas Istana Bulan Bayangan masih belum terselesaikan. Karena situasi di markas masih gawat. Dan dia sangat perlu menanganinya secara langsung. Dia harus menyelamatkan para murid yang menolak tunduk pada klan Roh Mayat dan membunuh para pengkhianat yang hidup dalam aib. Saya bukan lagi seorang kultivator biasa tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Jangan khawatir,
saya akan melanjutkan dengan hati-hati. Moyu tersenyum tipis. Melihatnya bertekad untuk pergi, Qiantong tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya memperingatkan dengan suara berat. Kalau begitu, saudaramu, harap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Jangan khawatir, tidak banyak yang bisa menghentikan saya di bintang gelap akhir-akhir ini. Moyu mengangguk. Lagi pula, Moyu pernah menjadi salah satu ahli alam kembali kekosongan terbaik di bintang gelap. Meskipun ia belum mencapai terobosan ke alam raja kekosongan seperti Qiantong, tapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Setelah berlatih di penjara darah, sekalipun jadi, meskipun klan roh mayat tangguh, tanpa pemimpin alam raja kekosongan, mereka mungkin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Seniormu, bagaimana kalau menunggu sehari, saya akan ikut dengan Anda. Kata Yang Ke tiba-tiba. Yang Ke, apakah Anda akan kembali ke Sekte Lingso? Tanya Qiantong. Ya, meskipun Sekte Lingso tak tertembus dan tidak perlu khawatir akan ditembus, tapi saya khawatir dengan kondisi Tetua Ye. Jadi saya ingin kembali untuk meriksanya. Jadi sangat mungkin seniormu dan saya berada di jalur yang sama. Tidak apa-apa. Meskipun ia tidak mengerti mengapa Yang Ke mau menunggu sehari, Moyu setuju. Setelah semuanya beres, Yang Ke segera menuju lokasi formasi spesial kota Tianyun. Ketika klan roh mayat menguasai kota Tianyun, mereka telah menghancurkan formasi spesial tersebut. Dan Yang Ke ingin melihat apakah ia bisa memperbaikinya. Jika ia bisa, itu akan menghemat waktu perjalanannya. Lagi pula perjalanan ke Sekte Lingso cukup jauh. Lagi pula Yang Ke telah meminjam formasi spesial kota Tianyun lebih dari sekali dan tentu saja tahu lokasinya. Ia segera tiba bersama Suyan dan Xianing Sang. Kedua wanita itu menyebar untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak terduga. Sementara Yang Ke mendekati formasi spesial dan memeriksanya dengan seksama. Meskipun menguasai formasi ruang tidak menjamin kemampuan untuk membentuknya, dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang formasi. Dan Yang Ke belum pernah membentuknya sebelumnya. Tetapi ia pernah melihat Yang Yan melakukannya. Jadi ia merasa cukup percaya diri. Dia mengamati dengan seksama selama 2 jam. Terus-menerus menggunakan indera ilahinya untuk mengintip struktur internal formasi ruang yang hancur. Dan menyimpulkan sirkuit kompleksnya. Setelah 2 jam ekspresi Yang Ke menunjukkan sedikit kegembiraan. Untungnya meskipun formasi spesial hancur, kerusakannya tidak terlalu parah. Berbagai pola dan strukturnya masih dapat dilacak. Jika Yang Ke hanya menyalin aslinya, ia cukup yakin dapat memulihkannya. Setelah dengan hati-hati memilahkan pikirannya, Yang Ke melompat ke formasi spesial dan mengekstrak berbagai mineral langka dari cincin spesialnya, meleburnya dengan api kesadaran spiritualnya, lalu memperbaikinya bagian-bagian formasi spesial yang rusak. Namun memasang formasi untuk pertama kalinya tentu saja terasa asing, dan ia gagal beberapa kali, yang membuat Yang Ke kecewa. Tapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin mahir. Terlebih lagi, memasang formasi spesial tampaknya selaras dengan penguasaannya terhadap kekuatan spesial, memperdalam pemahamannya tentangnya. Penemuan tak terduga ini menyenangkan Yang Ke. Sepertinya ia memiliki metode baru untuk mengolah kekuatan spesial. Kekuatan ruang memang selalu sulit untuk diolah. Pada awalnya, Yang Ke mengolahnya dengan menyerap energi kristal roh kekosongan. Tetapi kristal roh kekosongan telah lama habis. Jadi sekarang Yang Ke mengembangkan kekuatan ruang terutama dengan membuka ruang mutiara alam misterius. Jadi menata susunan ruang tak diragukan lagi, merupakan metode baru lainnya. Sehari kemudian susunan ruang diperbaiki. Yang Ke memanggil Moyu, Yang Xiuyu, dan yang lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Qiantong. Sekarang Yang Ke sama sekali tidak mengkhawatirkan istana bulan bayangan, karena Qiantong sekarang telah mencapai alam raja kekosongan. Jadi bisa dibilang makhluk terkuat di bintang gelap dalam puluhan ribu tahun. Jika dia bahkan tidak mampu mengatasi krisis yang dihadapi istana bulan bayangan, maka seluruh bintang gelap kemungkinan besar akan hancur. Saudara Yang, hati-hati dalam perjalanan Anda, kata Wei Kuncang sambil mengepakkan tinjunya sebagai ucapan selamat tinggal. Dan Yang Ke membalas sapaannya. Yang Ke, kemana susunan ruang ini terhubung?
Tanya Moyu dari samping. Kalau tidak salah, seharusnya terhubung ke kota darah iblis. Apa maksud Anda dengan tidak salah? Moyu tercengang. Kota darah iblis sangat dekat dan pasir api mengalir dan tidak jauh dari sekte Kiantian. Jadi Yangke telah menemukan susunan ruang di sana. Namun penjelasannya membuat Moyu bingung. Yangke tersenyum canggung. Ini pertama kalinya saya memasang susunan ruang, jadi saya tidak bisa menjamin teleportasi langsung ke kota darah iblis. Moyu tertegun dan Yang Xiuju serta yang lainnya juga terdiam. Jangan khawatir. Yangke mengamati ekspresi mereka, memahami kekhawatiran mereka. Bahkan jika kita tidak menemukan kota darah iblis, teleportasinya tidak akan berbahaya dan saya bisa menjamin itu. Mendengar ini semua orang menghela nafas lega. Bagaimanapun teleportasi susunan ruang adalah tugas yang sangat berat. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan pengasingan ke dalam kehampaan tak berujung dan tak pernah kembali. Selama bertahun-tahun banyak insiden serupa telah terjadi di bintang gelap dan semuanya disebabkan oleh malfungsi dalam susunan ruang yang mengakibatkan individu yang diteleportasi menghilang atau tercabik-cabik oleh medan gaya ruang yang kacau. Jadi setelah mendengar kata-kata Yangke, semua orang sedikit gugup. Tetapi karena Yangke dapat menjamin bahwa teleportasi ini akan aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika lokasi teleportasi salah, itu tidak akan terlalu penting. Paling-paling mereka hanya bisa menggunakan kapal bintang untuk bergerak lebih cepat. Sudah larut, jadi ayo berangkat sekarang. Yang Xiuzu sangat ingin kembali ke sekte Lingzhou untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi semua orang mengangguk dan berdiri bersama di atas susunan ruang. Yangke berdiri di tengah, mengaktifkan energi sucinya untuk menyalurkan seluruh susunan ruang. Dalam sekejap kristal suci di atas formasi ruang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, sehingga energinya yang luar biasa terkuras habis. Kemudian gelombang energi ruang yang pekat melonjak, dan kelompok itu lenyap. Hancurkan formasinya dulu, sehingga tidak ada yang bisa diteleportasi dari luar. Qiantong melambaikan tangannya hanya setelah Yangke dan rekan-rekannya lenyap. Wei Guncang menerima perintah itu memukul formasi yang telah disusun ulang dengan susah payah oleh Yangke dengan satu pukulan. Langsung mematahkan pangkalan itu menjadi dua, membuatnya tidak dapat digunakan. Tatapan Qiantong melesat ke kejauhan dan ia bergumam dengan serendah. Saatnya kembali ke istana bulan bayangan. Fei Jitu, Wei Guncang dan yang lainnya terkejut. Tatapan mereka melesat ke arah istana bulan bayangan. Mata masing-masing berkilat penuh niat membunuh yang mengerikan. Di kehampaan kilatan cahaya menyambar dan Yangke beserta rekan-rekannya muncul secara misterius. Kecuali Yangke, semua orang dalam kelompok itu merasa sedikit pusing dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyesuaikan diri. Karena teleportasi jarak jauh seringkali membawa efek samping ini. Dan hanya Yangke yang telah mengembangkan kekuatan ruang yang dapat menyesuaikan kondisinya dalam waktu sesingkat mungkin. Untungnya tidak ada bahaya di dekatnya. Jika tidak, semua orang pasti akan lengah. Setelah menoleh ke sekeliling, Yang Xiuzu tertegun. Ini bukan kota darah iblis. Di mana ini? Mereka jelas muncul dari dataran luas. Namun tidak ada tanda-tanda kota dimanapun. Teleportasi itu memang salah arah. Yangke telah bersiap untuk ini dan tidak perlu malu. Mendengar ini dia berkata, kita seharusnya berada di antara kota darah iblis dan kota keberuntungan langit. Apa yang Anda ingat tentang daratan itu? Yang Xiuzu, Zhu Hanyi, dan Lin Juro perlahan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenali tempat itu. Meskipun mereka adalah prajurit bintang kegelapan asli, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun mengasingkan diri di Gunung Kaisar Bintang, membuat mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia luar, bahkan lebih sedikit daripada Yangke. Bagi mereka, memahami gambaran yang lebih besar hanya dengan sekali pandang saja, dan itu tentu saja merupakan tantangan tersendiri. Mata Woyu berbinar, semburat kegembiraan di wajahnya. Ia mengamati sekelilingnya, lalu terbang tinggi ke langit untuk mengamati situasi.
Setelah beberapa saat ia kembali, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saya tahu di mana tempat ini. Ini dataran tulang putih dengan ngarai pembelah langit di dekatnya. Hanya sehari perjalanan dari kota Mohe. Oh, kota Mohe sekte Kiantian. Yangke agak terkejut. Lumayan. Yangke mengangguk sedikit. Sepertinya kesalahan teleportasinya tidak terlalu jauh. Dan bagi Moyu ini mungkin kabar baik. Kota Mohe berada di bawah yurisdiksi sekte Kiantian dan tidak terlalu jauh dari markas sekte Kiantian. Seperti halnya hubungannya antara kota Tianyun dan istana bulan bayangan. Dan kedatangan tak terduga ini merupakan berkah tersembunyi bagi Moyu. Kalau begitu, mengapa tidak pergi ke kota Mohe dulu? Yang merenung sejenak. Ia sangat perlu menyelidiki situasi di luar sekte Lingso, dan pergi ke kota Mohe tak diragukan lagi, merupakan pilihan terbaik. Terlebih lagi situasi di kota Mohe tidak menentu, jadi ia tentu ingin pergi bersama Moyu untuk menyelidiki. Mungkin ada yang bisa dia bantu. Lagi pula semuanya sudah di depan mata. Terima kasih banyak. Moyu buru-buru meletakkan tinjunya. Daerah ini dianggap sebagai wilayah sekte Kiantian dan Moyu sangat mengenalnya. Ia memimpin rombongan dalam perjalanan cepat dan hanya dalam sehari mereka melihat sebuah kota yang menjulang tinggi di atas dataran di depan. Itu kota Mohe. Moyu menunjuk ke depan. Sepertinya telah terjadi pertempuran. Yangka memperhatikan pancaran berbagai seni rahasia dan harta karun rahasia. Ini sekte Kiantian saya. Wajah Moyu menggelap dan ia sedikit mempercepat langkahnya. Pecahnya pertempuran di dekat kota Mohe bukanlah kabar baik dan tahu buruk. Setidaknya semua orang tahu bahwa kota Mohe belum dikuasai oleh sekte roh mayat dan beberapa orang masih melawan. Namun situasi di sana masih belum diketahui. Di tembok kota Mohe, seorang wanita cantik berdiri pucat. Dikelilinginya berkumpulan belasan ahli alam kembali kekosongan. Namun kondisi para ahli alam kembali kekosongan ini tampak kurang optimis. Hampir semua orang terluka. Ada yang serius, ada yang ringan. Yang paling parah bahkan kehilangan lengan kanannya, yang tampaknya baru saja putus. Terbalut kain kasa putih, bahkan darah masih merembes keluar menodai kain kasa itu hingga merah. Tapi prajurit ini cukup tangguh. Bahkan dalam kesakitan yang tak tertahankan, ia menggertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Di bawah tembok kota, beberapa roh mayat yang diselimuti rambut putih hijau atau merah mengangguk melawan beberapa prajurit manusia, sehingga situasinya kacau balau. Jumlah orang yang terlibat dalam pertempuran itu setidaknya ribuan, dan para prajurit manusia tidak semuanya berada di pihak yang sama. Banyak prajurit manusia bahkan membantu roh-roh mayat, membantai rekan-rekan mereka sendiri. Orang-orang ini jelas telah membelat ke sekte roh mayat. Tuan kota perintahkan mereka untuk kembali. Jika mereka menunda lebih lama lagi, saya khawatir mereka semua akan mati. Seseorang di tembok kota berkata kepada wanita cantik itu dengan tangan terkepal. Wajahnya dipenuhi duka. Ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak adil. Jumlah musuh 10 kali lipat lebih banyak dari mereka. Dan hampir setiap prajurit di kota Mohe harus berhadapan dengan banyak musuh. Sebelumnya 600 orang bergegas keluar. Tapi dalam waktu kurang dari 1/4 jam, hanya 200 yang tersisa. Berjuang untuk bertahan. 200 orang ini tersebar di tipis menghadapi bahaya di setiap sisi. Ya, Tuan Kota, mereka adalah elit terakhir sekte Kiantian kita. Jika mereka terbunuh di sini, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita kepada leluhur kita? Kita tidak bisa mundur. Teriak wanita cantik itu dingin. Formasi terlarang kota Mohe sedang diperbaiki. Jika kita mundur sekarang, kota Mohe tidak akan mampu melawan. Begitu pasukan sekte roh mayat tiba, seluruh kota akan hancur. Kita semua tahu itu, tapi orang yang berbicara sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan. 600 prajurit elit telah bergegas keluar hanya untuk mengulur waktu guna memperbaiki formasi kota. Ini adalah pengorbanan hidup mereka.
Namun kemampuan kota Mohe untuk bertahan hingga saat ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya batasan dan formasi yang dimilikinya. Tanpa mereka, pasukan Sekte Roh Mayat pasti sudah meruntuhkan kota sejak lama. Namun kemampuan mereka untuk bertahan hingga saat ini telah mencapai batasnya. Karena Sekte Roh Mayat hanya perlu melancarkan serangan dahsyat lainnya untuk menerobos kota. Mengingat taktik historis Sekte Roh Mayat, hanya sedikit dari 1 juta penduduk kota Mohe yang akan selamat. Sialan, para penjahat itu, Pavilion Kuang Feng, Sekte Baibian, dan Sekte Wuhan. Dulu mereka menjilat Sekte Qiantian kita, tetapi sekarang mereka dengan sukarela mengikuti hasutan Sekte Roh Mayat untuk membantai murid-murid kita tanpa ampun. Jika saya bisa selamat, saya akan membuat mereka membayar dengan darah. Seseorang meraung marah, dan ekspresi yang lain meringis. Karena di masa lalu Pavilion Kuang Feng, Sekte Baibian, Sekte Wuhan, banyak dari sekte dan keluarga kecil ini awalnya berada di bawah Sekte Qiantian. Ketika Sekte Qiantian berkuasa, mereka menjilatnya dengan sukarela menjadi budaknya. Dan Sekte Qiantian selalu bermurah hati kepada pasukan afiliasi ini. Bahkan membuka beberapa teknik rahasia mereka untuk dipraktekkan. Setiap tahun mereka menerima murid-murid elit mereka untuk datang ke Sekte Qiantian guna menjalani retret dan bimbingan pribadi. Namun setelah perubahan dahsyat di bintang kegelapan, orang-orang ambisius ini tiba-tiba menyerah. Tak hanya mengkhianati Sekte Qiantian, tetapi juga melancarkan serangan mendadak ke markas besar Sekte Qiantian. Dalam pertempuran itu, markas besar Sekte Qiantian hancur dan hanya sedikit yang lolos. Dalam jangkauan pengaruh puluhan ribu mil, hanya kota Mohe yang tersisa, berjuang untuk bertahan. Dan wanita cantik itu sang penguasa kota. Meskipun dia tak berkata apa-apa, tetapi kepedihan di matanya yang indah tampak jelas. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu mempertahankan niat awal mereka? Di bawah tekanan kejahatan yang begitu dahsyat. Itulah sebabnya ia tidak marah. Mereka yang memilih hidup dalam kehinaan telah membuang esensi kemanusiaan. Di mana Shen Shinto? Teriak wanita cantik itu tiba-tiba. Tak jauh dari sana seorang wanita bermata semerah buah persik dan bertubuh anggun bergegas menghampiri wanita cantik itu setelah mendengar ini. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Penatua Du, saya di sini." Dalam keadaan normal, wanita seperti itu pasti akan menarik perhatian dan memicu fantasi tak berujung di kalangan pria. Tetapi saat ini hanya sedikit yang memperhatikannya. Kemudian wanita cantik itu berkata dengan tegas, "Shen Shinto, ketua ini memerintahkan Anda untuk memilih 300 pria dari generasi muda Sekte Qiantian kita. Pimpin mereka melalui formasi ruang dan segera tinggalkan kota Mohe." Mendengar itu Shen Shinto tertegun, tetapi dia juga seorang wanita yang sangat bijaksana dan baik hati, dan langsung memahami niat wanita cantik itu. Wajah cantiknya memucat dan ia berteriak dengan suara putus asa, "Tetua Du." Wanita cantik itu tersenyum lembut. "Markas besar Sekte Qiantian kita telah dihancurkan dan pemimpin kita telah terbunuh. Mereka yang sekarang berada di kota Mohe adalah keturunan terakhir Sekte Qiantian kita. Anda dan 300 pria itu harus bertahan hidup apapun yang terjadi. Hanya jika Anda bertahan hidup, Sekte Qiantian kita akan memiliki masa depan dan harapan." Mata Shen Shinto langsung berkaca-kaca. "Tapi para tetua..." "Jangan khawatir, kami akan mengulur waktu. Ingat, Anda harus pergi ke Sekte Lingzhou. Hanya dengan pergi ke sana Anda bisa bertahan hidup. Jadi misi ini berat. Tapi Anda harus menemukan kesempatan untuk membawa murid-murid Sekte Lingzhou." "Tetua." Shen Shinto menggelengkan kepalanya berulang kali. "Kenapa Anda tidak pergi sekarang?" Wanita cantik itu memelototinya dengan tajam. "Apakah Anda ingin Sekte Qiantian kita diusir dari bintang kegelapan? Apakah Anda ingin kita malu menghadapi leluhur Sekte Qiantian?" Shinto tertegun, tak bisa berkata-kata karena sedih. Tetua Sekte Qiantian lainnya menatapnya dengan lembut dan tersenyum. "Ingat,
Anda harus bertahan hidup dan menunggu Tetua Agung kembali. Dengan kembalinya Tetua Agung, Sekte Kian Tian kita akan direvitalisasi. Pergilah, teriak wanita cantik itu. Air mata mengalir di wajah Shen Shinto. Tubuhnya yang halus gemetar. Ia berlutut di tanah, bersujud 3 kali dengan hormat kepada para tetua. Lalu tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, wanita cantik itu dan beberapa anggota kuat Sekte Kian Tian yang tersisa yang berdiri di tembok kota tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa dan memandang jauh ke kejauhan. Sejauh mata memandang, perkemahan belakang Sekte Roh Mayat berada dalam kekacauan. Gelombang energi yang dahsyat dan kacau meledak di langit dan bumi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ratusan musuh Sekte Roh Mayat terbunuh dalam setiap kerikan nafas. Tetua Du, sepertinya seseorang menyerang dari sisi itu. Saya melihat mereka. Siapakah mereka? Wanita cantik itu mengangguk lembut. Tidak banyak, hanya sekitar 7 atau 8 orang, tetapi mereka sangat kuat. Master alam kembali ke kosongan yang berbicara itu menarik nafas dalam-dalam, dan dia hanya melihat kilatan cahaya di sana, dan gelombang prajurit Sekte Roh Mayat jatuh seperti jerami. Hei, itu Pagoda Huntian Qiangyang. Itu Tetua Agung. Tetua Agung telah kembali. Seseorang berseru dengan penuh semangat lagi. Mata semua orang langsung tertuju pada sebuah harta karun rahasia berbentuk menara di langit. Menjulang setinggi lebih dari 10 kaki dan memancarkan cahaya hijau tua. Harta karun rahasia terbentuk menara itu berputar dan berputar, jatuh dari langit. Setiap kali jatuh, harta karun itu menghancurkan murid-murid Sekte Roh Mayat yang tak terhitung jumlahnya, hingga menjadi potongan-potongan kecil. Sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terpancar dari menara itu. Auranya tampak setajam silet. Begitu terkena aura tersebut, murid-murid dan antek-antek Sekte Roh Mayat lenyap tak berbekas. Musnah total dari dunia ini. Dalam sekejap, lebih dari 200 murid Sekte Roh Mayat musnah di bawah pengaruh harta karun rahasia itu. Itu memang Pagoda Huntian Qiangyang. Mata wanita cantik itu bersinar dengan kecemerlangan yang mengejutkan. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah ia telah mendapatkan kembali harapan. Pagoda Huntian Qiangyang adalah harta karun tertinggi Sekte Kian Tian. Terletak di antara harta karun rahasia tingkat kekosongan dan tingkat raja kekosongan. Praktis merupakan harta karun rahasia tingkat raja kekosongan. Harta karun rahasia yang kuat ini selalu berada di tangan Tetua Agung Moyu. Jadi kemunculannya saat ini jelas karena aktivitas Moyu. Jadi bahkan tanpa melihat Moyu, semua orang dapat merasakan fluktuasi energinya yang familiar dari jauh. Kita selamat sekarang, Tetua Agung telah kembali. Bunuh semua bajingan Sekte Roh Mayat itu. Pastikan mereka tidak pernah kembali. Balas dendam untuk tetua sekte dan saudari-saudari kita yang gugur. Seketika teriakan panik terdengar dari tembok kota. Masing-masing dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Emosi memuncak dan jika bukan karena perintah wanita cantik itu, mereka pasti sudah bergegas turun untuk menyelamatkan Tetua Agung. Di tengah kerumunan, wanita cantik itu mengerutkan kening. Sedikit kegelisahan terukir di wajahnya. Karena kemunculan Tetua Agung yang tiba-tiba saat ini adalah berkah atau kutukan. Meskipun kekuatan Tetua Agung tak terkira, dibantu oleh harta karun rahasia, seperti Pagoda Huntian Qiangyang. Jumlah musuh terlalu banyak. Jika Tetua Agung terkepung dan tak mampu melarikan diri, secerca harapan terakhir Sekte Kian Tian akan sirna. Sampaikan perintah saya, anggota Sekte Kian Tian yang masih mampu bertarung, ikutlah menguasai kota ini untuk mendukung Tetua Agung. Pikiran wanita cantik itu berpacu dan ia segera mengambil keputusan. Iya, seseorang segera menjawab dan menyampaikan perintah itu. Tak lama kemudian sisa kekuatan Sekte Kian Tian pun menyatu. Wanita cantik itu menatap jumlah orang yang kurang dari 1000 orang dan kesedihan mendalam muncul di dalam matanya yang indah.
Hanya merekalah yang tersisa di seluruh kota Qiantian, dan bahkan mereka hampir semuanya terluka, dan kekuatan mereka bervariasi. Meskipun ada 1 juta penduduk di seluruh kota Mohe, hanya segelintir yang menjadi anggota sekte Qiantian. Sebagian besar sisanya adalah orang-orang biasa yang belum pernah berlatih, atau para prajurit yang kekuatannya sangat rendah sehingga mereka tidak dapat berperan sama sekali. Kali ini kita pergi, tak ada hidup atau mati, hanya untuk mendukung tetua agung. Apakah kalian siap? Wanita cantik itu melihat sekeliling dan bertanya dengan tegas. 1.000 orang semuanya dengan hikmat berteriak serempak. Siap! Suatu hari nanti, nama kalian akan tercatat di prasasti peringatan sekte Ge Qiantian kita. Ayo pergi! Wanita cantik itu berbicara tanpa ragu, bertindak tegas. Dengan lambaian tangannya, ia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari kota Mohe, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Wajah masing-masing memancarkan kebencian yang mendalam. Masing-masing dengan tekad untuk bertarung sampai mati. Ribuan orang berhamburan keluar kota, diikuti oleh banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah penduduk kota Mohe dan para pejuang yang telah melarikan diri ke sana. Jelas mereka tahu kebenaran bahwa tak ada telur yang bisa lolos dari kehancuran sarangnya. Melihat sekte Qiantian telah menyatukan semua kekuatan yang tersisa untuk melancarkan serangan, mereka segera mengikutinya, menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Dari kaki kota Mohe tampak seolah-olah pasukan yang perkasa sedang berbaris keluar. Du Yanling sudah gila. Dia membawa sekelompok sampah yang bahkan belum mencapai alam suci, dan dia mencoba merobos blokade sekte Roh Mayat. Bunuh mereka semua dan bawa Du Yanling kepada saya. Di tengah pasukan sekte Roh Mayat, seorang pria kekar berdiri di atas kereta 8 kuda, menunjuk ke depan dan berteriak. Seperti Fang Fengqi, dia telah mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan, tetapi auranya memancarkan hawa dingin yang menusuk dan sedikit bau busuk. Begitu dia selesai berbicara, sebuah menara cian yang menjulang tinggi tiba-tiba turun dari langit. Pria kekar itu mendengus dingin dan tiba-tiba berdiri lebih tinggi, menghindari pukulan mengerikan itu. Duar! Menara itu runtuh, langsung menghancurkan 8 kuda yang menarik kereta menjadi potongan-potongan daging, menunjukkan darah ke seluruh tanah. Siapa yang datang? Tubuhnya dipenuhi duri merah tajam bagai jarum. 2 taring tajam mencuat di sudut mulutnya. Dia menoleh ke satu arah, berteriak dengan ganas. Tiba-tiba sesosok cantik muncul di sampingnya. Kecantikannya Mbak Dewi yang turun dari surga, dengan sepasang sayap putih kristal yang diukir dari es dan batu giok. Ia memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah membekukan jiwa. Di tangannya ia menggenggam pedang panjang yang berkilau dingin. Pedang itu terayun bagai air raksa yang mengalir deras ke tanah. Jenderal Mayat yang tegap itu berusaha melawan, tetapi hawa dingin yang menusuk membekukan tenaganya. Dia bahkan hanya mampu menahan 3 tebasan sebelum pedang wanita itu menghancurkan kepalanya. Di bawah suara berderak, atmosfer dingin menyemuti udara. Anggota klan Roh Mayat dengan vitalitas luar biasa langsung membeku, dan semua kehidupan lenyap. Meskipun ini adalah pertarungan pertama Suyan sejak meninggalkan bintang Cilan, tapi dia menunjukkan kehebatan yang luar biasa. Sehingga kelopak mata Moyu berdenyut-denyut. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Jenderal Mayat yang perkasa. Bahkan jika ia melawannya sendirian, akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 jam untuk menentukan hasilnya. Dan bahkan jika ia berhasil, itu akan dibayar mahal. Namun wanita Yangke telah mengalahkan Jenderal Mayat dalam hitungan detik. Tapi Yangke sudah menjadi sosok yang tangguh. Jadi bagaimana mungkin wanita yang menemaninya lebih hebat lagi? Memikirkan hal ini, Moyu tercengang. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.